Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang buku yang berjudul Buku Literasi Media bagi Tuli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Fadila Rizkia Putri dengan NIM akhir 175 dari kelas E. Sebelum memasuki pembahasan, kita baca hak cipta terlebih dahulu. Judul buku Literasi Media bagi Tuli atau Panduan Fasilitator dan Narasumber. Penulis Henny Mulyati, Cahya Suryani, Yani Sujaya, Muhammad Ismail, Antonius Widi, Nugraha, Yeni Yulianti, dan Laura Lesmana Wijaya. Editor Henny Mulyati dan Cahya Suryani, Supervisor Heri Sufehmi dan Dewi Esari, Desainer Girindra Syahputra, Ilustrator Abdul Rahman Saleh, diterbitkan oleh Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Buku panduan ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab Mavindo dan tidak mencerminkan pandangan intens USAID atau pemerintah Amerika Serikat. Cetakan 1 September 2022. Sebelumnya di sini ada 3 bab. Bab pertama, perkembangan dan definisi literasi media. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, perkembangan literasi media. Penemuan teknologi di dunia terus berkembang. Menurut Herlina tahun 2019, istilah literasi media mulai muncul menjelang abad ke-20. Pada masa itu, berbagai penemuan media massa seperti rekaman, suara, film, radio, dan televisi yang membuat halayak media ikut terbentuk. Sejarah lahirnya literasi media di berbagai negara sangat beragam mengenai gambaran literasi media. Yang kedua, definisi literasi media. Terdapat beberapa definisi literasi media, contohnya kemampuan mengakses, menyeleksi, manipulasi, dan memproduksi konten media menurut Herlina tahun 2019. Dan literasi media dan informasi adalah seperangkat kompetensi yang memberdayakan warga negara untuk mengakses, memahami, manipulasi, dan mengambil untuk membuat serta berbagai ilustrasi dan konten media dalam semua formal menggunakan berbagai alat dengan yang kritis, etis, dan efektif untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan pribadi, profesional, dan sosial. UNESCO tahun 2023. Selanjutnya ada tuli dan literasi media. Definisi tuli, hard of hearing, dan tuli ganda. Menurut definisi medis, tuli adalah orang yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Dari hambatannya dalam berkomunikasi, tuli memiliki kebutuhan yang berbeda, baik bahasa isyarat, memakai alat bantu dengar, membaca gerak bibir, dan lainnya. Dari segi penggunaan bahasa isyarat banyak digunakan oleh komunitas tuli, tetapi masyarakat umum yang menggunakan bahasa verbal tidak banyak menggunakannya. Akhirnya terjadi kesulitan dalam hidup bermasyarakat, sehingga bisa dikatakan komunitas tuli sebagai kelompok minoritas bahasa. Selanjutnya, pengalaman tuli bermedia. Menurut saudara AWN, yang merupakan relawan disabilitas sensorik dan anggota Mavindo wilayah Malang, sebelum berkembang era teknologi, orang-orang menggunakan media konvensional. Yang dimaksud dengan media komunikasi pada saat itu seperti koran, televisi, majalah, surat kabar, pita film, dan lainnya. Menurut saudara AWN, media baru sangatlah bermanfaat. Kita tidak hanya mendapatkan informasi dari media saja, tapi kita bisa mendapatkan banyak informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Pemanfaatan media sosial terus berkembang seperti menjadi tempat promosi atau iklan, tempat jual beli, dan tempat mengunggah hasil kreativitas. Di bab kedua, ada panduan fasilitator pelatihan. Dan fasilitator ada memandu, mengatur, dan memastikan jalannya proses pelatihan literasi media. Yang kedua, membuat suasana pelatihan literasi media menjadi nyaman, aman, dan tidak kaku. Yang ketiga, melakukan asesmen untuk memastikan ketersediaan akses bagi peserta pelatihan seperti juru bahasa isyarat atau juru ketik. Syarat khusus, yang pertama, mengetahui cara berinteraksi dengan tuli, paham daya tuli. Yang kedua, bersedia membagikan ilmu yang didapat kepada tuli lainnya setelah pelatihan. Selanjutnya ada tujuan pelatihan, mengenali perkembangan media, jenis, dan cara menggunakannya.
Yang kedua, menjelaskan pentingnya literasi media. Ketiga, menggambarkan alur kerja jurnalistik. Keempat, menjelaskan perilaku etis dalam menggunakan media. Dan terakhir, menilai apakah sebuah konten sudah mengandung unsur-unsur penting, dekat, dan aktual. Selanjutnya ada penyelenggaraan pelatihan literasi media. Gambaran pelaksanaan pelatihan sebagai berikut. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia. Yang kedua, pembawa acara membuka pelatihan dan mengucapkan selamat datang kepada peserta dan pengisi acara yang hadir. Selanjutnya, dengan sambutan penyelenggara pelatihan, foto bersama dan acara diserahkan kepada fasilitator. Selanjutnya, ada fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya dalam pelatihan. Yang keempat, ada fasilitator memandu kesepakatan belajar agar sesi berjalan lancar. Hal yang disepakati seperti waktu, keterbukaan, kerahasiaan, dan lain-lain. Kelima, fasilitator memandu diskusi harapan dan kekhawatiran peserta terhadap pelatihan. Keenam, dewaluasi peserta mengisi lembar pretest. Dan terakhir, di akhir sesi peserta mengisi post-test, evaluasi proses, dan penutupan. Selanjutnya ada administrasi dan pelaporan. Pada tahap perpelatihan, terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya, administrasi dan laporan. Pada tahap perpelatihan, terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait dengan teknis dan non-teknis. Berikut hal-hal yang dipersiapkan pada masa perpelatihan. Yang pertama, menentukan penyelenggaraan pelatihan literasi media, apakah melalui daring atau luring. Pastikan jaringan internet stabil. Apabila penyelenggaraan pelatihan luring, siapkan tempat yang kondusif agar pelatihan berjalan dengan baik. Yang kedua, menentukan juru bahasa isyarat yang akan mendampingi sesi bersama kawan tuli. Diharapkan terdapat diskusi awal dengan juru bahasa isyarat untuk samakan persepsi terkait materi dan proses. Dan terakhir, mempersiapkan kelengkapan. Di bab ketiga, ada panduan narasumber. Narasumber dapat melakukan modifikasi materi dengan menambah jumlah halaman. Meski demikian, narasumber hendaknya mempertimbangkan waktu yang tersedia. Narasumber dapat melengkapi kerangka panduan dengan gambar, infografis, dan sebagainya agar lebih menarik. Catatan untuk narasumber, yang pertama ada melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara terkait dengan materi penyampaian narasumber. Kedua, penggunaan bahasa yang dekat dengan keseharian disertai dengan contoh penggunaan gambar untuk melengkapi materi. Yang ketiga, kalimat sederhana dan interaksi. Dan tempo atau kecepatan. Yang keempat, bicara yang lebih lambat. Yang kelima, mengirimkan PPT yang akan ditayangkan kepada penyelenggara untuk dicek secara bahasa dan isi sesuai komposisi tuli. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.